Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, haleluya. Senang saya bisa kembali berada di channel ini untuk memberkati Anda dalam penyampaian firman Tuhan. Dan firman Tuhan di hari ini saya beri tema, saat engkau ditampar pipimu. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-18 ayat 22 sampai 23. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, apa yang terjadi pada Yesus pada waktu itu sungguh luar biasa. Bagaimana ada seorang penjaga yang menampar wajah Yesus, karena penjaga ini menganggap bahwa apa yang dilakukan Yesus pada waktu itu, cara dia berbicara kepada imam besar, merupakan sebuah cara yang tidak pantas atau merupakan sikap yang tidak patut. Itu sebabnya penjaga ini menampar muka Yesus. Dan saya yakin tamparan ini pasti mengenai bagian wajah. Tentunya kena kepada bagian pipi Yesus. Saudara, yang menarik ketika Yesus ditampar oleh penjaga itu, Yesus sama sekali dia tidak membalas apa yang penjaga itu lakukan kepadanya. Dan ia hanya bertanya, dan pertanyaannya itu sangat terukur. "Jika aku salah, tunjukkan di mana salahku. Tetapi jika aku benar, mengapa engkau menampar aku?" Saudara, ini sungguh luar biasa. Ada satu pelajaran yang penting yang harus kita teladani dari Yesus. Bagaimana ketika ia ditampar. Kata menampar ini di dalam bahasa asli Yunaninya, ini adalah sebuah pukulan yang dilayangkan kepada wajah seseorang, dan ini menggunakan telapak tangan. Tentu ini sangat keras dan tentu ini sangat menyakitkan. Saudara, namun Yesus sama sekali tidak membalasnya. Inilah yang harus kita teladani. Bagaimana Yesus mengajar kita agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan mari kita coba lihat apa yang Yesus ajarkan di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-38 sampai 39. "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu." Saudara, ini sebuah hukum yang baru yang Yesus sampaikan. Bagaimana hukum Taurat mengajar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Inilah merupakan sebuah hukum pembalasan. Namun Yesus mengajar sebuah hukum yang baru, yang luar biasa. Dia berkata, "Jika seseorang menampar pipi kananmu, maka berikanlah pipi kirimu." Apa sebenarnya arti daripada pengajaran ini? Kata menampar pipi kanan dan berikan pipi kiri ini bukan secara hurufiah. Artinya ini bukan bersifat secara fisik. Ini merupakan sebuah pengajaran bagaimana sebenarnya ketika engkau ditampar pipi kananmu. Tentu ini tidak menggunakan bagian telapak tangan seseorang. Tetapi ketika ia menampar pipi kanan seseorang, maka orang yang menampar dia pasti menggunakan punggung tangan. Bagian punggung tangan ini, saudara. Dan di dalam budaya waktu itu, ketika seseorang ditampar dengan punggung tangan, maka ini merupakan bentuk penghinaan atau bentuk sebuah perendahan yang luar biasa. Seseorang benar-benar direndahkan. Dan ini benar-benar sangat menyakitkan. Saudara, namun Yesus mengajar ketika engkau direndahkan, ketika engkau dihina,
Maka Tuhan mengajar, jangan membalas apa yang orang lakukan kepadamu. Ketika mereka berbuat jahat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu artinya ketika orang-orang yang ada di sekitar kita merendahkan kita, menghina kita, melecehkan kita, mari kita tetap berlaku kasih. Artinya mari kita tetap mengasihi mereka. Jangan membalas orang-orang yang demikian. Dan inilah perintah yang Yesus ajarkan. Dan Yesus pun melakukannya. Dia sama sekali tidak membalas penjaga yang menampar pipinya. Dan ini memang secara hurufiah. Ini benar-benar ditampar secara sungguh-sungguh. Saudara, hari ini mungkin ada orang-orang yang telah menghina Anda. Hari ini mungkin Anda sedang ditampar pipimu. Artinya Anda sedang direndahkan, dihina. Martabatmu diinjak-injak. Saudara, mari hari ini ingat. Perhatikan apa yang Yesus sampaikan dan Yesus ajarkan. Mari jangan membalas mereka. Ampuni, doakan mereka, dan berkati orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan saya percaya ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka saya yakin inilah cara yang terbaik untuk kita membungkam orang-orang yang berlaku kejahatan. Kiranya renungan ini memberkati kita. Dan mari tetaplah menjadi murid-murid Kristus yang memiliki sebuah sikap yang benar, yang memiliki sebuah sikap yang baik untuk kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah kebaikan kepada semua orang, terutama kepada musuh kita. Puji Tuhan, Shalom.